Pace Ebene. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam renungan cahaya Injil kali ini. Dalam hidup sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan manusia mengalami pencobaan di luar batas kemampuan umatnya. Ungkapan-ungkapan yang senada juga bisa kita temukan dalam kitab suci. Misalnya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dalam Efesus 4 ayat 7 dikatakan bahwa setiap orang menerima anugerah sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Dalam 1 Petrus bab 4 ayat 10 mengajak umat untuk melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang telah diterima. Ayat-ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Saudara-saudari, hari ini saya mau mengajak kita untuk berbicara dan mengenal Allah melalui kemampuan kita masing-masing dalam terang Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang tuan yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke luar negeri. Dan sebelum pergi, ia mempercayakan harta miliknya kepada para hambanya berdasarkan kesanggupan mereka masing-masing. Karena itu, kepada yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi diberinya 2 talenta, dan kepada hamba yang seorang lain lagi diberinya 1 talenta. Setelah itu, sang tuan pun pergi ke negeri asing. Setelah sekian lama, sang tuan kembali ke rumah dan menanyakan pertanggungjawaban ketiga hambanya. Hamba yang pertama dan kedua menjelaskan bahwa mereka masing-masing berhasil melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Mendengar kabar ini, sang tuan pun tidak hanya tahu menerima hasil, melainkan memberi ganjaran yang pantas. Sang tuan berkata kepada kedua hamba itu, sang tuan pun berkata kepada kedua hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian datanglah hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Dia menyembunyikan talenta yang dipercayakan kepadanya dengan memendamnya di dalam tanah. Lalu ia berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Mendengar perkataan hamba itu, sang tuan pun dengan tegas menyatakan bahwa hamba itu adalah hamba yang jahat dan malas. Hamba yang hanya tahu beromong kosong. Dia berkata takut terhadap tuannya, tetapi tindakannya justru tindakan melawan perintah. Tindakan tidak melakukan apa-apa, bahkan menyatakan tuannya sebagai orang yang kejam. Sebagaimana hamba itu memahami tuannya,
demikian jugalah Tuan itu bertindak padanya. Sang Tuan pun menyuruh agar 1 talenta itu diambil darinya dan diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Sementara itu, hamba yang pemalas dan jahat itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, supaya di sana ia merasakan ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberi talenta sesuai kemampuan manusia, dan manusia bertanggung jawab mengembangkannya. Lalu apakah talenta itu? Dalam bahasa Yunani kuno, talenta merujuk pada ukuran berat dan sebagai istilah untuk sejumlah uang. Sebagai suatu ukuran, 1 talenta sama dengan ukuran berat kira-kira 80 pon atau sekitar 36 kg. Dan bila digunakan sebagai satuan mata uang, 1 talenta nilainya sekitar 6.000 dinar. 1 dinar merupakan upah yang lazim untuk kerja 1 hari. Maka nilai 1 talenta adalah sekitar upah 20 tahun kerja oleh seorang pekerja biasa. Kita ingat Kisah Matius 20 ayat 1-16 tentang para pekerja di kebun anggur. Dengan demikian, bisa kita mengerti bahwa sesungguhnya talenta yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya itu cukup besar. Secara umum, talenta dapat diartikan sebagai bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan pemberian dari Sang Pencipta. Dalam konteks iman Katolik, talenta mencakup semua karunia, bakat, dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap individu dan harus dikelola dengan bijak. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil kita tahu bahwa Tuhan memberi talenta kepada hamba-hambanya. Siapakah hamba yang dimaksud? Dalam Injil tidak disebut siapa hamba itu. Mereka hanya disebut orang yang dipercayakan untuk mengembangkan harta milik tuannya. Dalam hidup kita sekarang ini, siapakah hamba-hamba itu? Hamba-hamba itu adalah kita yang menerima sabda dan percaya kepada Kristus. Dan Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Dengan demikian, kita semua adalah hamba Tuhan yang diserahi talenta atau karunia. Setiap orang paling kurang memiliki setidaknya 1 talenta. Dan jumlah itu bukanlah jumlah yang patut diremehkan oleh seorang hamba untuk mulai berusaha atau berkembang. Maka dengan memiliki talenta, seseorang wajib membuat dirinya berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Bila mungkin bagi banyak orang, namun bila tidak mungkin bagi beberapa orang terdekat, atau setidaknya bagi dirinya sendiri. Semua hamba tidak menerima jumlah yang sama, karena mereka tidak memiliki kesanggupan dan peluang yang sama. Karena Allah memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang Ia kehendaki. Tindakan Tuhan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan mengenal kita dengan baik dan mempercayakan kepada kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Selain jumlah yang berbeda, Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban yang berbeda-beda pula. Keuntungan yang kita peroleh sebanding pula dengan talenta yang kita terima, sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Tuhan mengharapkan tuaian yang berlimpah ruah di tempat di mana Ia juga telah menabur dalam jumlah yang berlimpah. Saudara-saudariku terkasih,
Apapun talenta kita, Tuhan tidak pernah memandang rendah orang-orang yang hanya mampu menerima 2 atau bahkan 1 talenta. Di hadapan Tuhan, hamba-hambanya mendapat posisi yang sama dan akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan kemampuan dan keperluan masing-masing. Jika kita semua sungguh-sungguh berusaha bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita, kita juga akan diterima meskipun hasil kita tidak sebaik orang lain. Namun dalam kenyataan, seringkali kita tidak berlaku sebagai hamba yang menerima 5 dan 2 talenta yang bergiat mengembangkan apa yang diterima dari Tuhan. Kadang kita bertindak seperti seorang hamba yang hanya menerima 1 talenta dan menguburnya lalu mencari kelemahan tuannya. Kadang kita berpikir tidak memiliki apa-apa, namun nyatanya kita yang malas untuk menggali dan mengembangkan kemampuan atau pengetahuan kita. Kita tidak mau capek, tidak mau repot, tidak mau susah dan berjuang. Terkadang kita bagai seorang pemimpin yang ingin memiliki banyak kemampuan, banyak harta, banyak kesempatan, tapi tanpa harus berusaha, tanpa berjuang dan tanpa berproses. Terkadang kita tidak mengenali kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita, tetapi mereka melihat yang ada pada diri orang lain. Hal-hal seperti ini bisa terjadi pada diri semua orang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Misalnya dalam keluarga. Semua orang tua pasti diberi Tuhan kemampuan untuk mencintai, mengenal, memahami, dan merasakan apa yang dirasakan anak-anaknya. Namun dalam kenyataan, hal ini bisa hilang oleh karena kurangnya waktu untuk mendampingi, sibuk mencari kebutuhan keluarga, harapan dan mimpi yang terlalu besar terhadap anak-anak mereka, sehingga anak-anak sering menjadi orang asing. Tidak sedikit orang tua yang berharap anak-anak mereka menjadi seperti anak-anak tetangga. Orang tua membanding-bandingkan keberhasilan, kebaikan, kecerdasan anak yang lain kepada anaknya. Mereka ingin anaknya pintar secara akademik, padahal anaknya pintar dalam hal seni. Tindakan-tindakan seperti ini seringkali mengubur karunia yang dipercayakan Allah kepada tiap orang tua dan anak-anak. Hasilnya, tak satu pun mereka merasakan kebahagiaan. Anak-anak juga demikian. Setiap anak pasti diberi Tuhan talenta. Talenta itu bisa berupa kepintaran dalam bidang akademik, pintar dalam bidang seni, mahir dalam belajar bahasa, mampu mencinta dan menghormati orang tua, dan masih banyak lagi. Namun dalam kenyataan, hal ini kadang terkubur dan hilang karena berbagai hal. Misalnya, karena perasaan takut pada orang tua, anak-anak tidak berani berbicara dan meminta kebutuhannya. Karena ingin ikut zaman, anak-anak kurang setia melakukan hal-hal yang biasa dan ingin hidup yang instan. Mereka kadang ingin menjadi seperti anak dari orang tua yang lain, yang seluruh kebutuhannya terpenuhi. Hal-hal ini seringkali membuat anak-anak tidak bersuka cita dan tidak bersyukur dengan anugerah Tuhan yang dimiliki, bahkan tidak bersyukur dengan keberadaan dirinya dan orang tuanya. Dalam dunia pendidikan, hal ini juga bisa terjadi. Setiap orang yang terpanggil menjadi seorang guru mendapat anugerah untuk mampu mengajar, mampu memahami setiap murid, mampu membagi ilmu, dan banyak hal lainnya. Namun dalam kenyataan,
terkadang kemampuan mereka itu tidak berkembang. Sebagai guru, kadang mereka gagal mencerdaskan anak-anak didiknya karena menggunakan metode pengajaran yang sama kepada semua murid. Padahal setiap murid memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga relasi guru dan murid kurang dekat dan pembelajaran yang disampaikan pun kurang mampu diterima. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menganugerahi kita 1, 2, atau 5 talenta dengan tujuan agar kita masuk ke dalam kebahagiaan yang Dia siapkan. Banyak tidaknya talenta bukan menjadi penentu besar tidaknya kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain dengan hal-hal kecil. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh dalam gereja. Misalnya, Paus Fransiskus. Kunjungan Bapak Paus ke Indonesia telah memberi kegaguman dan keteladanan bagi banyak orang, baik orang Katolik pun non-Katolik. Bukan karena jabatannya, melainkan karena kesederhanaan hidupnya yang disaksikan banyak orang melalui barang yang dipakai, jam tangan yang murah, mobil yang dipakai biasa, dan tempat penginapan yang ia pilih. Demikian juga orang-orang kudus. Mereka menjadi teladan hidup bukan karena ajarannya tentang Tuhan begitu hebat dan hidupnya yang jauh dari dosa, tetapi karena mereka mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Contohnya, Santo Fransiskus dari Assisi. Dia dikagumi dan diteladani banyak orang di dunia. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuannya untuk menghayati kemiskinan. Padre Pio, salah satu anugerah yang diterima dari Tuhan adalah kemampuannya untuk mendengar, bahkan mendengarkan isi hati orang, sehingga dia menjadi bapa pengakuan yang didatangi banyak orang untuk mengaku dosa dan menerima nasihat. Dan masih banyak lagi contoh orang kudus yang menjadi kudus dan dikagumi banyak orang bukan karena banyaknya talenta mereka. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan menganugerahkan talenta yang sesuai kepada kita masing-masing. Tetapi harus kita ingat bahwa talenta yang Dia beri bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan agar menghasilkan talenta yang berlipat ganda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita hindari agar talenta yang kita miliki dapat kita pertanggungjawabkan? Saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya, sikap menerima dan mensyukuri tiap talenta yang kita miliki. Sikap mau menggali dan mengenali talenta. Sikap setia dalam melaksanakan dan mengembangkan talenta. Sikap mau bekerja, mau berbuat sesuai talentanya, dan mau mendengarkan serta menghargai orang lain. Beberapa hal yang harus kita hindari agar talenta kita berkembang, yakni sikap takut untuk berbuat, berpikir negatif terhadap orang lain, sikap malas, tindakan yang kurang refleksi diri, dan cenderung melihat orang lain, sikap iri, dengki, dan cemburu pada orang lain, sikap ego, dan tindakan memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan masih banyak tindakan dan sikap lain yang bisa membantu kita untuk mengembangkan talenta kita. Semoga kita semua semakin menemukan talenta yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan kita mampu mengembangkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.